Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitabih Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kebersamaan kita, kapilah ruhani jiwa kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggapai yuriduna wajhahu, untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Semoga kita dapatkan di dunia ini maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Yang penting Allah tidak meninggalkan kita, ya kalau Bib. Nah, subhanallah. Di dalam kitab An-Nawadir lah. Ini sebuah kisah dalam kitab Nawadir dan Al-Gunyah. Tadi kita kesimpulannya tadi dalam dalam Futuhul Ghaib tadi, jangan sampai bencana itu menjadikan kita lepas dengan Allah, tapi makin lekat kita, makin lekat tuh makin lem tuh makin kuat kita dengan Allah dan Rasul lah, makin kuat kita dengan Allah dan Rasul. Dan kita melihat bencana itu seperti tiupan Allah, seperti lambaian Allah, seperti perhatian Allah terhadap diri kita. Ujian itu biasanya datang pada kehendak kita, pada syahwat kita. Ujian itu akan terlihat berat, tapi begitu iradah itu kehendak kita turunkan, syahwat kita turunkan, ujian itu menjadi ringan sekali di hadapan kita. Ya kalau tadi pinginnya itu mempersunting istri yang artis cantik, melihat di TV, oh kayak itu nah aja, ya lah. Akhirnya jadi berat deh hidup. Berat, nah jadi ujian jadinya. Siapa yang bikin ujian? Kita sendiri akhirnya. Turunkan kehendak kita. Sudah? Pengen jadi kaya? Ayo. Bisalah kaya, Bib? Nah, hati-hati bercita-cita jadi kaya. Sadang-sadang aja ya lah. Yalah. Berdoa loh, ya Allah beri aku rezeki yang banyak, selesai. Nanti bisa aja Allah memberikan kasih rezeki yang banyak, ya kalah. Nah, sambil ditunjang dengan ikhtiar kita. Nah, ini Bipai ada karamah, karamah. Dan ada Bipai. Nah, annahu kana li abi Muslim al-Khawlani jariyatan tabghaduhu fakanat taski husam. Ada seorang jariyah budak, yaitu budaknya daripada Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini seorang yang tua, sangat tua. Dia punya budak itu jariyah atau apa, pembantu lah kalau di sini. Pembantunya ini pakanat taski husam. Dia membuat racun kepada si tuannya tadi tuh yang bernama Maulana Muslim Al-Khawlani. Palayu sarupihi. Tapi beberapa kali dia membuat racun itu tidak menjadikan si Syekh atau Muslim Khawlani ini meninggal dunia. Sehat aja orang Habib. Tidak mempan bahasa mempan. Falamma tala alaiha zalika qalat lahu. Pada masa yang panjang, waktu yang lama kemudian, akhirnya si jariyah ini tadi itu sudah bosan juga bikin sepatah hati juga bikin racun, macam-macam racun sudah dikasih tidak juga mati tuannya ini. Akhirnya dia berkata kepada tuannya ini syakaitu kasama, saya meletakkan selalu racun kepadamu jamanan tawilan, di masa yang berturut-turut panjang waktu. Artinya sudah lama nah saya bikin racun kepada tuan. Wahwa la yusarfika, tapi ternyata tidak sedikit pun memberikan bekas kepadamu. Ini bencana juga, baik.
Pakola laha, 5 aja. Kenapa jadi begitu? Pakola berkata Muslim Al-Khawlani, li'annaka syarta syaikhan kabiran. Kenapa jadi engkau jadi meletakkan jadi racun kepadaku? Salah apa aku ini? Lalu Jariyah itu, karena engkau ini sudah sangat tua, sudah tua, bosan lu melihat dah. Pakola laha, itu kan alasan Jariyah budak tadi itu. Berkatalah Khawlani, li'anni akulu indal akli wasyarbi bismillahirrahmanirrahim. Karena aku setiap makan dan minum mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lari racun lah. Nah, kenapa tuh jadi nengka itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kita mudah-mudahan pakai slide nantilah akan melihat. Tapi ini contoh aja ini kalimat. Dalam kitab Al-Gunyah dikisahkan kenapa jadi bismillah itu sangat begitu hebatnya. Sangat begitu hebatnya kalimat itu, Bipen. Dalam kitab Al-Gunyah qauluhu azza wa jalla, Allah berfirman dalam kalimat bismillahi. Ruya an Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dalam kitab Al-Maudu'at disebutkan Rasulullah SAW berkata, Inna Isa alaihi salam arsalathu ummuhu radhiyallahu anha ilal kitabi au ahlil kitabi liyata'allamu. Disebutkan kata Rasulullah bahwa Nabi Isa disuruh oleh ibunya Nabi Isa siapa? Maryam lah. Nah, Siti Maryam. Ujar ibunya Maryam, wahai Isa, coba kamu belajar dengan ahli kitab. Waktu itu zaman ahli kitab, yaitu zaman kitab yang disebut dengan kitab Taurat lah, ya lah, berulah Taurat. Nabi Isa kan Injil nanti. Nah, sebelum dia mendapat wahyu Injil, Isa waktu itu kecil masih disuruh oleh ibunya, setelah ibunya untuk belajar kepada ahli kitab suatu bacaan, supaya orang alim itu mengajari dia tentang suatu bacaan. Faqala lahul mu'allim, berkatalah mu'allim gurunya Nabi Isa alaihissalam. Ujar gurunya, qul bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Isa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Isa alaihi salam, berkatalah Nabi Isa alaihissalam, wa ma bismillahi, apa itu bismillah? Lalu dikatakan oleh mu'allim itu, qala al-bahaullah. Ujar orang alim itu, ba itu bahaullah. La adri, aku sendiri tidak tahu, tapi aku tahu hurufnya. Ba itu bahaullah. Sin bismi, sin enggak. Nah, enggak ada slide panglah jangan kau melihat, nanti kita ulang-ulangin. Sin itu sanaullah. Apalagi bib mbah sin, apalagi bib mim lah. Nah, mim wal mim mamlukatuhu, kerajaan Allah. Itu aja lah, itu aja. Ba itu baha Allah, sin itu sana Allah, mim itu mamlukatuhu, atau disebut dengan kerajaan Allah. Ba itu adalah kehebatan Allah. Sana Allah, keagungan Allah. Mim itu mamlukatuhu, kerajaan Allah. Minum racun orang, maulah mati orang. Karena yang diperlawankan dengan baha Allah, dengan kehebatan Allah. Dengan apa lagi? Dengan keagungan Allah dan kerajaan Allah. Kalau dulu kita di kampung, di Banjar lah, masuk di Lam Jalalah aja, orang dengar lah. Menulis Lam pakai hidung bib, oh, di pingkok kan gitu bib, masuknya ke dalam, kebalnya langsung. Oh, ya lah, kebal ya, bagi yang yakin.
Kalau yang tidak yakin, oh bisa. Nah ternyata di dalam keagamaan tuh masalahnya adalah keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar ilmu kan? Yalah. Yakin. Selain ilmu harus juga ya yakin. Tukang sudah punya tukul, sudah punya apa? Punya paku ada, tukul paku ada, gergaji ada. Ditawarkan orang, bangunkan rumahku, kata orang. Tukang tidak yakin, bisakah tidak aku membangun rumah aja? Kira-kira terbangun dah rumah? Tidak akan terbangun. Ilmu itu perlu ya yakin. Persoalannya adalah bagaimana membuat keyakinan pada diri kita sendiri, itu masalahnya. Maka itulah ada pelajaran ma'rifatullah, supaya yakin kita makin kuat. Begini, ketika orang dalam hidupnya musyahadah, musyahadah bismillah. Dia yang dipikirnya, yang dilihatnya bahwa Allah aja di alam ini, kehebatan Allah aja. Kayak apa misalnya kehebatan Allah? Kabur mata. Ada orang, Tuhan memberi petunjuk lawan seseorang membikin kacamata supaya kawal membaca, supaya hilang kabur kacamata orang, akhirnya jelas tampak bahaul, maha hebat kebesaran Allah. Yalah, palui kayak tuh jawab pai. Coba protes untuk kacamata, kenapa jar ke kacamata? Kenapa jar? Maka kacamata baca, kenapa aku tidak bisa membaca jar? Nah itu lain kacamatanya, itu membaca itu dasar engkau yang tidak bisa membaca aja, pada nasib juga. Palu ini tidak bisa membaca lah. Ya lah guru. Melihat orang berbaju berlapis-lapis, ada baju hijau. Umur pian berapa sudah? Gara-gara pian memakai baju hijau ini, nah umur pian terlihat kayak berapa tahun? 30 tahun lah. Nah, ayo, gara-gara baju, maka dia pun melihat bahwa Allah. Kemudian dia melihat kegiatan alam ini. Ada manusia tertawa, senyum, bisa tertawa. Kalau yang sakit gigi ditahaninya juga anak tertawa, tapi sakit gigi kan, itu topinya ya kalau. Sana Allah, ketinggian Allah, musyahadah dia. Subhanallah. Lalu dia melihat alam semesta ini tidak ada secuil pun, sejarah pun bergerak kecuali atas biiznillah, dengan izin Allah. Dia melihat alam semesta ini di bawah peduli kendali Sang Maharaja Al-Malik. Alam semesta ini kerajaan Allah, sehingga setiap orang tidak bisa bergeser sedikit pun daripada ketentuan Allahu Rabbuna, Allah Tuhannya. Maka orang tersebut berarti sudah bermakna bismillah. Ba-nya baha Allah, apalagi setelah ba-nya apa? Setelah ba apa? Sin-nya adalah sanaullah, mim-nya adalah mamlukatuhu. Maka siapa yang ingin bismillah itu terus menerus dalam hidupnya, sekalipun mungkin dia lupa mengucapnya, maka bila musyahadahnya seperti tadi, hakikatnya dia berterus-terusan mengucap bacaan bismillah, maka tunggulah karamatnya sangat luar biasa. Orang yang mengucap dengan lisan saja, racun tidak bisa dimakannya, tidak bisa merusak diri orang itu, apalagi kalau dimusyahadahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang lebih tinggi daripada makna yang dimaksud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba, Maulaya salli habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba, wa liman madahnu Muhammad
نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الخطابي مبشرا بالجنة وبالعدل شاهرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا يا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق